Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lucy Lucianda, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Cidadap Satu Atap. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan kerja saya, yaitu Kira Priawati. Ya, kami hari ini akan melakukan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai ya pra-observasinya. Bu, hari ini kita melakukan pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di kelas nanti. Tujuan kita melakukan ini adalah agar Ibu semakin siap menghadapi pembelajaran nanti, dan Ibu juga jadi lebih paham tentang apa yang akan Ibu sampaikan nanti kepada peserta didik. Mungkin nanti Ibu juga ketahuan apa yang belum Ibu persiapkan, ataupun nanti Ibu bisa memilih hal apa yang ingin Ibu fokuskan pada saat pembelajaran nanti. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah materi apa yang Ibu ambil untuk proses observasi nanti, Bu? Untuk nanti saya akan mengambil materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya. Di dalam pelajaran IPS, ya Bu ya. Itu materinya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelas berapa Ibu? Kelas 7. Oke, berarti Ibu akan mengajar materi di kelas 7 ya. Untuk kurikulumnya sudah merdeka Ibu ya? Ya, kurikulum merdeka ya? Kurikulum merdeka. Ya. Baik Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Ibu bisa jelaskan apa-apa saja Bu tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Itu mungkin tujuannya, Bu. Baik. Kalau misalnya untuk indikator yang Ibu munculkan nanti ada tidak, Bu? Yang akan dimunculkannya, saya akan lebih menekankan kepada keterampilan peserta didiknya, Bu ya. Nanti peserta didik akan saya buat berkelompok untuk mendiskusikan, menganalisis suatu permasalahan yang saya akan berikan di dalam LKPD ini. Baik. Untuk arah pengembangan siswanya itu tadi ya Bu, Ibu melakukan akan menekankan pada keterampilannya untuk berkelompok, berdiskusi. Oke, baik. Untuk pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang ingin Ibu pakai? Untuk model pembelajarannya sesuai yang dengan rencana saya ya, saya akan menggunakan PBL, problem based learning, untuk model pembelajarannya. Baik. Kalau misalnya PBL itu problem based learning, oke. Ibu akan menampilkan masalah apa? Nanti di situ ada sintak-sintaknya Bu ya. Nanti di RPT saya akan menampilkan orientasi peserta didik pada masalah terlebih dahulu, lalu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Jadi nanti di akhir ada presentasi ya Ibu. Baik. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang dipakai itu apa? Untuk metode pembelajarannya nanti saya akan ceramah Bu ya, lalu berkelompok, lalu anak berdiskusi, dan terakhir untuk presentasi. Baik Ibu. Selanjutnya, Ibu tuh untuk pembelajaran nanti menggunakan media apa saja sih Bu? Nah, untuk medianya saya nanti akan menampilkan gambar-gambar tentang kegiatan ekonomi, aktivitasnya. Lalu saya akan menampilkan juga videonya, nanti ada video pembelajarannya, dan saya akan membagikan LKPD-nya. Ada LKPD-nya. Baik Ibu. Oke. Nah, sedangkan penilaiannya Bu, penilaian apa yang sudah Ibu persiapkan untuk observasi nanti? Nah, untuk penilaian ada 3 ya Bu ya. Saya memakai untuk penilaian pengetahuan, nanti akan ada teks tulis yang harus mereka kerjakan, ada penilaian sikap sama pembelajaran, dan juga ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, ada pretest dan post-testnya atau hanya post-test saja di akhir? Tesnya saja Bu. Kalau penilaian sikap, apa Bu? Sikap apa yang ingin Ibu nilai? Untuk sikapnya mungkin lebih bagaimana mereka
bisa, karena di sini diskusi ya Bu ya, kan bagaimana mereka harus bisa bekerja sama di dalam berdiskusinya, juga penilaian sikap-sikap keagamaannya dari selama proses pembelajarannya itu. Ya, baik. Kalau misalnya untuk penilaian keterampilannya Ibu, kegiatan apa? Untuk keterampilannya nanti saya akan lihat dari bagaimana mereka mempresentasikan ke depannya ya. Baik Ibu. Nah Ibu, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Nanti minggu depan ya Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas 7. Nah setelah Ibu melakukan observasi, kita akan bertemu lagi ya, melakukan pasca observasi ya Ibu. Baik, semoga lancar observasi pembelajarannya. Kemudian Ibu juga bisa membuat dan menyajikan media pembelajaran yang menarik, yang anak sukai ya Ibu, dan anak-anak juga semoga fokus gitu ya Bu ke dalam pembelajaran yang nanti akan Ibu sajikan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai. Seperti biasa ya, kita rutinan membacakan dulu surat-surat pendek. Kali ini kita akan membacakan dulu surat Al-Ikhlas ya. Kita bacakan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat ada 3 ya. Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik mampu mengetahui kegiatan ekonomi dengan baik. Dan yang kedua, nanti melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Tampilannya nanti akan Ibu lihat selama kalian diskusi dan nanti selama presentasi. Ya, nanti ada diskusi dan juga presentasi yang harus kalian kerjakan. Lalu di sini sebelum kita memulai pretest, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya, 5 soal. Kita akan menghangatkan dulu nih semangat kita. Kita akan explaining dulu. Kalian hafal dengan tepuk semangat? Harus ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Ya, oke. Nah, sekarang kalian akan pretest dulu ya. Sebelum ke materi inti, Ibu akan pengen tahu dulu nih kemampuan kalian sampai sejauh mana kemampuan kalian tentang kegiatan ekonomi. Boleh dikeluarkan dulu alat tulisnya, buku sama pensilnya. Nah, jawabannya saja. Kalau A berarti tulis A, kalau B tulis B ya. Sudah? Lanjut nomor 2. Bagi seorang ojol atau ojek online, motor memiliki nilai guna yang tinggi. Namun bagi seorang dokter, motor tidak memiliki nilai guna yang begitu besar. Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai guna motor itu didasarkan kepada apa? A. Kepemilikannya, B. Tempatnya, C. Bentuknya, atau D. Waktunya. Yang betul 4, berarti salah satu ya. Yang betul 4, boleh angkat tangan. Yang betul 3, angkat tangannya. Yang betul 2, yang betul 1 soal. Yuk, angkat tangannya. Atau ada yang tidak ada yang betul sama sekali? Siapa?
kalian. Kalian pernah pergi ke pasar nggak? Pernah. Pergi ke pasar atau tidak? Pernah. Aku yakin kalau ke pasar semuanya pasti sudah pernah ya. Apa yang kalian lihat di pasar itu ada apa aja? Ada apa lagi? Ya, sayuran itu berarti ya ada barangnya ya. Barangnya itu yang kalian lihat ada sayuran, ada apa lagi di pasar? Ada buah-buahan, ada baju. Laki-laki pernah melihat apa di pasar? Ada barang apa? Iya, boleh tempe, betul. Ya, makanan. Apa lagi? Kalian pernah lihat apa di pasar? Ya, ikan. Ya, ya di pasar itu ada pedagang, ada pembeli, ada juga barang yang diperjualbelikan. Barangnya itu banyak sekali. Semua macam kebutuhan kita itu ada di mana? Di pasar. Ya. Sekarang bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung? Ada yang tahu? Ya, silakan Silvi. Adanya jual beli, adanya barang yang Adanya jual beli, betul, hebat. Adanya barang yang diperjualbelikan. Sekarang untuk lebih kalian mengerti lagi tentang kegiatan ekonomi, ada video yang akan Ibu tayangkan. Silahkan simak dan catat poin pentingnya ya. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran di sini agar siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi beserta contohnya. Ada berapa kegiatan yang kalian lihat di video? Tiga. Yang pertama kegiatan apa? Produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi. Oke, bagus. Untuk produksi, apa sih produksi itu? Ada yang tahu apa sih produksi? Produksi. Yang kedua distribusi. Apa itu distribusi? menyalurkan barang atau jasa. Ya, kegiatan menyalurkan. Kalau tadi mau produksi menghasilkan, kalau distribusi menyalurkan barang atau jasa. Dari siapa kepada siapa? Dari produsen kepada konsumen. Ya, orang yang melakukan distribusi disebut apa? Distributor. Dan yang ketiga tadi ada kegiatan apa? Konsumsi. Apa itu konsumsi? Yang menghabiskan energi. Ya, orang yang kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Di LKPD semuanya sudah dapat LKPD-nya? Di situ sudah jelas ada petunjuk yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa beri nama kelompok dan nama anggotanya. Sampai sini paham atau tidak? Kalau paham, silakan bekerja bersama kelompoknya, ya. Silakan diisi. Hai semua, ketemu lagi sama aku Linda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang sebuah akademik dalam perekonomian Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi ini ceritanya. Kamu tahu nggak sih, kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, kedelai yang jadi bahan baku tahu tempe buat sarapan kita, bawang yang jadi bumbu masakan ibu di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua. Itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana dong? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar.
Ya. Apa yang kamu lihat? Peristiwa apa di gambar itu? Ya. Yang kedua, Apakah yang melakukan ini jadinya masalah tersebut? ya. Produksi gagal panen penggunaan cara bekerja lalu menulis atau membaca eksperimen ekstrim yang tidak menandai seperti hujan berlebihan atau Yang lain. yang bermanfaat. Ya. Lalu lanjut. Dan sebutlah dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Petani kurang sukses sedangkan banyak orang berjual bahannya yang tidak memperoleh kenaikan harga barang gagal panen juga dapat menyebabkan penurunan pasokan beras. Kenapa pemerintah harus mengimpor beras? Pertanyaannya, kenapa pemerintah harus mengimpor beras? Kira-kira menurut kalian kenapa ya pemerintah harus mengimpor beras? Tadi kan udah ada tuh di video. Kira-kira kenapa? Kenapa pemerintah harus mengimpor beras? Kalau sudah ada jawabannya, silahkan boleh dikemukakan jawabannya. Jawabannya kekurangan produksi dalam negeri. Jika produksi beras nasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah mungkin perlu mengimpor untuk mengurangi kekurangan. Gimana, Liara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud cuaca? Ya. Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan Cuaca. cuaca ekstrim? Karena di jawabannya ada cuaca ekstrim. Ada yang mau paham apa sih cuaca ekstrim itu? Ya? Saya tahu cuaca ekstrim adalah perubahan iklim cuaca yang sedang menuju kebagian berlebihan dan badai. Bagaimana kelompok Bang? Puas tidak jawabannya? Kelompok tiga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Reka. Saya Raihan, saya Repan. Kami di sini akan menjelaskan tentang gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, dan konsumsi beras. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Peristiwa yang kami lihat pada gambar di atas adalah gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, dan konsumsi beras. Pertanyaan kedua, apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Yang melatar belakangi pada terjadinya masalah tersebut adalah cuaca ekstrim, penyakit, dan hama, ketidakcukupan pasokan air irigasi, pemupukan yang tidak maksimal, dan benih tidak berkah, kurangnya dampak negatif. Apa dampak negatif bila petani gagal panen? Apa dampak negatif bila petani gagal panen? Dampak negatifnya apa? Ada jawabannya? Ya, silakan. Petani akan kehilangan pendapatan dari pangan, kenaikan harga pangan, peningkatan modal. Gimana tapi kelompok 1 sudah puas? Silakan kelompok 4 gitu. Sekian kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Berarti kita harus apa? Harus Bekerja. Harus bekerja. Jadi aktivitasnya itu dengan kita harus bekerja. Mencari uang. Contohnya petani, dia bekerjanya apa? Menanam, boleh menanam sayuran, menanam padi. Penjahit, dia bekerjanya apa? Jadi berbagai macam profesi banyak ya yang bisa dibuat aktivitas atau dibuat kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 3, silakan.
inspirasinya setelah belajar kegiatan yang bergiat ya Sri? Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Alhamdulillah itu banget, semoga semuanya kita akan melakukan dulu pembukaan 5 seperti biasa. Sudah hafal pembukaan 5 ya? Sudah hafal, coba tepuk peli Pak. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Terima kasih ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar. Sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan untuk kelas ibu dulu memimpin doa. Berdoa belajar, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Daman? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, kita kan beberapa minggu yang lalu sudah melaksanakan pra-observasi dan juga minggu kemarin ya melaksanakan observasinya. Baik. Nah sekarang saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu terkait ketika Ibu melakukan pembelajaran minggu lalu di kelas. Baik. Apa yang Bu Ira rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi ya Bu ya kemarin ya pada rancangan pembelajarannya? Gini Bu ya, setelah saya kemarin menggunakan diferensiasi, perasaan saya selama mengajar itu merasa senang ya, senang, lega, mendapatkan hal baru gitu ya dalam menyusun perencanaan terus pembelajaran di kelas itu menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi itu ya. Nah Ibu terkait diferensiasinya, Ibu menggunakan media pembelajaran apa saja Bu kemarin? Kemarin saya ada video pembelajaran, Bu ya, ada 2 video pembelajaran. Lalu saya menggunakan LKPD ini juga. Lalu anak kemarin dibagi berdasarkan tingkat kemampuan awalnya, diberikan dulu tes observasi dulu ya tes kemampuan awal, lalu pretest, lalu pembagian kelompoknya itu berdasarkan kemampuan awal itu. Ya berdasarkan hasil nilai tesnya ya Bu. Baik, nah Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin Bu? Kendalanya itu ya Bu saat diskusi kelompok ya itu masih beberapa anak lah yang mengalami mungkin masih kurang aktif mungkin dalam diskusi kelompoknya itu ada beberapa anak yang masih belum bisa mengungkapkan pendapatnya gitu, masih malu-malu atau bagaimana mungkin itu kendalanya. Nah, ketika Ibu mendapati peserta didik yang kurang aktif tersebut, ada hal Ibu menyikapinya seperti apa pada saat itu Ibu? Mungkin saya lebih ke mendekatinya ya Bu ya, mungkin lebih diberikan motivasi atau bagaimana, jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya gitu, atau jangan malu atau gimana, karena semua anak harus sama untuk bisa mengungkapkan pendapatnya itu. Oh ya, baik Ibu. Apa yang menurut Ibu Ira itu sudah puas atau berhasil di dalam pembelajaran kemarin Bu? Saya rasa Bu, pembelajarannya saya merasa sedikit puas ya, karena pembelajarannya itu mengalir, terus peserta didiknya juga antusias juga, mereka merasa senang, bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran itu. Nah, ya Ibu, saya juga setuju dengan apa yang Ibu katakan barusan. Ketika kemarin saya menjadi observer gitu ya, saya berada di kelas, anak itu apalagi ketika Ibu memberikan ice breaking. Ya, jadi mereka semangat kembali gitu ya Bu, fokus kembali untuk melaksanakan pembelajaran betul ya. Jadi ice breaking memang dirasa penting juga untuk mengembalikan semangat. Kemudian apa hal positif yang sudah Ibu Ira lakukan selama proses pembelajaran?
Nah, dengan adanya media video pembelajaran, mungkin anak lebih tertarik ya Bu untuk melihat video itu. Lalu saya selingi dengan yang tadi Ibu bilang dengan ice breakingnya itu ya, mungkin di awal, di pertengahan dan di akhir saya selalu menyelipkan ice breakingnya itu agar anak tidak merasa jenuh gitu. Oh iya Ibu, betul sekali ya. Kemudian apa yang akan Ibu Ira tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya Ibu? Yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan bahan ajarnya ya Bu ya, yang lebih menarik lagi dan beri pihak kepada peserta didik itu dengan pola diferensiasi yang lebih beragam dan akan menerapkan juga unsur KSE-nya. Oh iya. Nah, yang Ibu tadi sebutkan, Ibu akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik ya Bu, dan pola diferensiasi. Nah, betul ya Ibu, yang kemarin setelah saya analisis memang diferensiasinya yang kinestetiknya belum ada ya Bu. Iya, hanya yang anak yang minat belajarnya video dan audio mungkin ya. Nah, kinestetiknya mungkin nanti bisa diitukan lagi ya Bu. Dan juga tadi penerapan unsur KSE-nya kemarin belum ada. Iya, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat modul ajar yang lebih lengkap ya Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk pasca observasinya ya. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan hal yang kurangnya di pembelajaran kemarin dan kita menemukan apa itu kurangnya, semoga di lain waktu kita bisa membuat modul ajar yang lebih baik lagi ya Ibu. Ya. Ibu juga sangat menginspirasi. Kemarin bagus sekali anak terlihat semangat, menarik untuk mempelajari IPS. Materi apa Bu kemarin tuh? Tentang kegiatan ekonomi. Nah, seperti itu. Ibu juga pada saat memberikan pertanyaan pemantik, ketika siapa yang sudah pernah ikut orang tuanya ke pasar gitu kan ya, anak-anak merasa terbuka lagi gitu momennya, mungkin saja kan itu pada saat SD ya, jadi bernostalgia gitu mereka. Ternyata memang menarik sekali melakukan hal-hal yang dianggap seperti receh gitu ya Bu, pergi ke pasar gitu ya bersama orang tua gitu, padahal itu adalah pengalaman ya, pengalaman yang bisa dikatakan belajar juga gitu, karena belajar itu tidak harus di kelas. Itu Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.